Dengan tidak kita ngadu ke orang tua, kita mengakui kalau itu salah berarti dong. Yes. Apa karena ngadu ke orang tua karena tindakannya berlebihan? Iya dong, perspektifnya Ya, dalam ya, hal apapun ya. itu tidak dibenarkan kan. Wah, Pokoknya ngertinya. anak raja. Anak raja. Yo, balik lagi di obrolan anak gang, tempat dimana obrolan receh bisa jadi refleksi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang benar banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Oke, Ngerokok dulu lah. ngerokok. Gua udah mulai ngerokok dari tadi nih. Gimana? Iya, kan kemarin nih lagi pada rame nih kan. Dunia pendidikan sih. Yang Gue tahu nih. Yang satu nyambung-nyambungan sih dari yang pesantren tuh yang roboh akhirnya nyambung-nyambung ke apa soal budaya ya apa perilaku di pesantren kali ya kenanya. Terus yang satu lagi yang kasus siswa yang ditampar gara-gara ngerokok di sekolah di Banten ya, di Serang. Ini yang mana nih kira-kira nih? Kalau pandangan gue, pesantren gue nggak bisa komen karena gue nggak pernah mondok, jadi gue nggak bisa komen apa itu benar apa itu salah. Cuman menariknya adalah walaupun seperti itu, para santri justru ngebelain kayaknya. Berkebalikan nih, kalau sama yang nampar, justru siswanya pada demo, bre. Betul. Jadi kita ambil yang itu aja. Ngerokok di sekolah nih metal juga sih yang beredar di media kan. Jadi emang itu kan lagi ada acara di sekolah itu Jumat bersih ya. Ngerokok di sekolah. Dan hebatnya nyalinya tuh dia tuh ditampar sama guru sama Kepsek ya. Kepsek. Ya kan ditampar. Ngadu ke orang tuanya bisa ditampar. Dia kira-kira ngadunya gimana ya? Mah aku ditampar sama guru di sekolahan gara-gara aku ngerokok. Kalau gua dulu ngadu kayak gitu diapain sama orang tua gua dulu? Itu yang ngebedain. Itu yang ngebedain didikan kita dulu sama yang sekarang, bre. Mungkin memang benar sih, kita POV-nya gimana nih, perspektif dari wali murid kali ya, apa dari khalayak umum dulu? Perspektif kayak nanti dulu deh, cuman kayak itu kan apalagi ngerokok di sekolah itu udah salah, ada itu udah undang-undang pelanggaran kan, ada aturannya kan. Gue pernah ada di salah satu sekolah swasta. Lu pernah jadi guru? BK. Oh, BK. Wih, BK lagi. musuh anak-anak bandel. Ya, memang ada beberapa pendekatan. Mau lu straight, lu keras, atau lu ajak ngobrol. Dan menariknya, ketika gue pegang salah satu yang gue anggap, gue selalu dari dulu tuh berpikiran gitu, jagoannya mana nih, ya kan? Iya. Gue cuman bilang, kalau ketahuan ngerokok di sekolah, siap-siap kena sanksi. Gue bilang gitu sama jagoannya. Dan kalau ada anak-anak yang lain, kamu duluan yang saya panggil. Gitu pendekatannya ya. Gue bilang gitu, ajak ngobrol. Beda hal ketika lu ngerokok di luar, nggak pakai seragam sekolah, lu ngerokok tuh di luar, itu sudah tanggung jawab orang tuanya. Gue bilang gitu. Dan menariknya, gue ngerokok berat nih, tapi gue nggak pernah ngerokok di sekolah. Jadi gue bilangnya begini, bahwa kamu pernah ngeliat saya ngerokok di sekolah, padahal saya perokok berat. Oh, enggak sih pak, katanya. Ya, karena saya ingin mencontohkan ke kalian bahwa di lingkungan sekolah saya tidak akan merokok. Nah, nasem tuh bre. Dan kalau gue pengen ngerokok, gue keluar sekolah. Di situ ada warung, tempat gue ngopi biasanya. Gue ngerokok di situ. Tapi gue nggak lama jadi guru. Tapi ya gimana ya, mungkin karena udah mungkin ya kalau dari gimana sih? Kayak lo nih kan lo ada di tenaga pengajar kan saat itu. Ya. Kan ada tingkatan-tingkatannya dong. Kapan lo harus tindakan represif kan? Kapan lo harus masih pendekatan secara persuasif gitu? Kalau dari beritanya begini bre, yang simpang siur ya, yang di luar sana, udah ditanya, kamu ngerokok? Berbohong lah dia. Ya. Baru kesel tuh, apa refleks mungkin. Lu pernah ditampar di sekolah? Ya kan? Gue SMP pernah ditampar sama gue.
Dan itu guru killer, memang guru yang Iya. terkenal killer gitu. Gue ditampar karena nggak ngerjain tugas. Bukan nggak ngerjain, tapi tugas gue hilang, lebih tepatnya. Tapi Gue udah ngerjain, terus tugas gue hilang, dipanggil, gue ngomong jujur, tugas saya hilang pak, tapi saya sudah mengerjakan. Tabok, pak, diem gue. Ngadu gak? Ya, ditambahin sama bokap yang ada. Dengan tidak kita ngadu ke orang tua, kita mengakui kalau itu salah berarti dong. Yes, kalau gua. Ya, kalau kita ngadu ke orang tua berarti kita nggak ngakuin karena kita salah gitu berarti. Apa karena ngadu ke orang tua karena tindakannya berlebihan? Iya dong, perspektifnya kekerasan dalam hal apapun itu tidak dibenarkan kan. Betul, mungkin yang diharapkan oleh orang tua adalah ya udah kan bisa dikasih hukuman yang lain, kan bisa ditegur. Ya, cuman kan kita aja yang sebagai orang tua dalam proses mendidik juga adalah kelepasannya juga. Ya, kalau gue pribadi, Walaupun emang kita nggak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun, kita nggak membenarkan ya. ya. Cuman kalau gue pribadi, Bre, banyak hal yang kita nggak tahu nih kelakuan Ya, di sekolah bagaimana, di luar ya kadang bagaimana. ada anak berbeda juga kan. Ya, waktu itu kita ngomongin olahraga bela diri ya. Boleh. Gua sebagai pendidik di olahraga bela diri, Ya. kebetulan setiap kenaikan sabuk tuh ada penggojlokan lah kita bahasanya. Ya. Bagaimana cara menyampaikan sabuknya gitu kan. Pengambilan sabuknya jadi kayak ada ritual lah bahasanya ya. Tradisi lah. Tradisinya ya kayak militer, ada yang ngerangkak, ada yang guling gitu kan. Tapi yang penting bukan perpeloncoan gitu kan. Bahasa gue sih enggak ya. Bukannya. Bukan, karena kita emang udah biasa melakukan itu dan nggak pernah ada yang protes nih. Satu ketika ada satu orang tua murid yang melihat, dia ngadu ke sekolah. Bahwasanya ini tidak benar, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, dan bilang, ini semi militer segala macam. Gue cuma bilang gue ditegur sama guru, gue kasih video, Pak ini anak SD. Sedangkan yang gue latih saat itu SMP SMA. Ini anak SD. Mereka orang tuanya malah ketawa TV dengan ini, dan dilibatin orang tuanya gitu. Merangkak, ketemu orang tuanya, dipakein sabuk sama orang tuanya gitu. Terus, wah ini mah biasa namanya olahraga bela diri. Ya, buat yang mengerti seperti itu. Olahraga bela diri kita siapin mental kan. Ya. Kebayang nggak pelatih bela diri tapi lembek? Ada anak, mukulnya jangan begitu. Nggak mungkin dong. Jadi, menurut gua yang harus diedukasi adalah si wali muridnya. Setelah gua ngobrol sama sekolah nih, pihak sekolah bilang, Pak, anaknya juga yang sebenarnya kebangetan. Anak ini banyak kasus di sekolah, ngerokok segala macam. Itu nggak terinfo. Wah, kalau ketahuan ngerokoknya sama gua lebih mungkin dihukum sama gua gitu kan. Cuman ya udah emang anaknya begitu. Gua pikir daripada gue kehilangan murid-murid gue yang bagus nih, Ini yang buangnya penyakit. mendingan buang penyakitnya. Jadi ya udah, gue cuman bilang, Pak silahkan cari klub lain, atau kalau emang tidak suka dengan cara saya mendidik, silahkan. Ya udah, dia cabut, juara, terus pengen masuk lagi, sorry to say, cari tempat lain aja, gue bilang. Tapi yang beredar di media, ya kan? Itu satu sekolah demo, berarti buang semua dong satu sekolah. Gue cuman mikirnya kayak Gimana? ada kompor sih, Bre. Pasti ada kompor. Kalau Nggak gua mungkin ngeliatnya. bisa anak umuran segitu bisa semasif gitu ya. Ada kompor kalau gua, ada penggerak. Politik dong. Solidaritas boleh, Bre. Tuh. Tapi jangan cara yang salah. Tapi gue dulu nggak ada temen gue yang solidaritas gara-gara yang disetrap gara-gara, ya dulu maaf ya, bukan ini dulu ya, tawuran juga masihan, ngerokok, ketahuan ngerokok, nggak ada dulu yang solidaritas satu sekolahan. Iya, karena memang salah kan, Bre. Iya. Harusnya kan mikir gitu ya. Karena lu salah. Iya. Jangan ngebela yang salah. Itu buat apa ya solidaritas? Padahal kan, dan gue yakin 100% satu sekolah itu juga nggak ada yang perokok gitu, nggak semuanya perokok, sorry maksud gue. Ada yang nggak perokok gitu. Ada yang nggak perokok kan.
Terus lo solidaritas buat apa? Tindakan represifnya kah? Atau karena lo pengen bisa ngerokok di sekolahan kah? Waduh, kalau gue sih malah harusnya teman-temannya itu menasihati dia. Ya udah, besok lu jangan ngerokok lagi di sekolahan ya. Iya, di kelas gitu. Iya. Gitu sih, Bre. Kalau dibilang ngerokok kan memang ya rahasia umum lah. Anak-anak Iya. SMA, Iya. SMP bahkan ada sih yang SD berapa ya. SMP, SMA itu ada yang mulai pada ngerokok gitu. Itu udah rahasia umum, Bre. Cuman gue bilang kadang bagaimana kita ngedidiknya di rumah sih. Kalau nggak kepengen anak itu ngerokok gitu. Iya. Terus ketika anak itu ngerokok, sanksi yang harus kita kenakan apa? Kalau zaman dulu, Bre, di strap tuh, Bre. Kalau ketahuan ngerokok, Ngerokok 3 batang keliling lapangan. tapi nggak boleh dipegang. Iya, di mulutnya. Ada yang di- Wah, gila. Efek jerak kan? Iya, biar efek jerah aja sih. Intinya mah begitu. Ya. Intinya ya sekaligus yang ngasih tahu juga lah. Kalau gue ngeliatnya yang menariknya di seliweran tuh. Ya, cuman kan itu hanya nggak tahu itu beneran apa hanya konten-kontenan doang kan. Iya. Yang ini loh, Bre. HRD memblacklist. Gila, modar itu mampus. Maaf. Ya gila jadinya. Ya gua nggak tahu itu. Gue juga sempet baca sih. Itu gimana lu jadinya lu? Wih, lulusan sekolah ini langsung blokir. Iya, di Gila kan blacklist. Karena itu pro kontra juga. Biasalah jalan ninja gue kan nyarinya di komen kan. Komen ada yang bilang, iya karena emang kepala sekolah nggak pantas begini gitu kan. Tapi ada yang bilang, ya perusahaan juga nggak mau dong kalau ada orang yang mudah banget diprovokasi sampai demo gitu. Iya. Nggak mau lah perusahaan bla 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 bla. Akhirnya menarik juga jadi bahan diskusi itu. Iya, di pembelajaran juga sih buat kita sebagai wali murid ya. Jadi gimana gimana sih kita ngormatin guru gitu. Pertama hormatin guru, yang kedua kita kenali dulu anak kita senakal apa, kenapa sampai dihukum seperti ini. Kan kita sudah menyerahkan ke pendidik nih, tolong dididik. Ada beberapa murid gua, orang tua muridnya gitu, terserah kan lu mau dikeras, mau dikasih hukuman, dia nggak akan marah tuh. Bahkan ada yang bilang, sebelum kalau emang nggak bisa didengerin, nggak bisa ngedengerin, tabuk aja. Ada orang tua yang minta begitu. Iya. Anak saya kerasin sebelum, biar mentalnya jadi. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang, ya jangan keras-keras sebelum gitu. Ada yang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pisah ini yang bakal jadi atlet, ini yang ya cuma olahraga aja gitu. Jadi nggak disamaratakan semuanya akan jadi atlet. Tapi kita kan bicara dari tenaga pengajar ya, makin kesini kayaknya bergerak dikit viral, Kasihan, Bre. ya kan? Maksudnya jadi gimana ya, lu bisa baca sosmed itu dari guru. Sampai Ya kan? ada konten kreator ya yang bikin POV guru karena dikit-dikit viral kan. Oh, yang ada orang berantem cuekin, orang Iya kan? ngerokok cuekin, Iya gitu. kan, nanti jadinya kan begitu kan. Maksudnya ya sekali lagi sih emang gua tekenin juga, kekerasan dalam bentuk apapun emang tidak dibenarkan ya. Mungkin nanti jadi pembenahan juga ya buat dari tenaga pengajar juga. Cuman dari POV dari sisi wali murid itu juga harus dua sisi dong. Iya, Pandangannya juga. Kenapa nih? Atau bisa nggak sih, maksud gua kayak sebelum memberikan laporan, Ya. duduk bareng gitu antara wali murid, kepsek yang nampar kan sama si muridnya. Biar tahu nih POV-nya guru bagaimana. Dengerin dulu gitu. Iya. Kadang ada orang tua yang sesalah apapun anaknya dibela. Bener ya, pokoknya anaknya bener aja. Nah itu juga salah kan. Itu ngedidik anak nggak bertanggung jawab. Karena nantinya. anak raja. Anak raja. Jadi nggak ngedidik anak supaya ya udah lu dihukum karena lu salah. Ya. Cuman duduk bareng dulu gitu, jangan langsung main lapor, demo.
600 siswa. Paling pertama orasi. Biar dulu. ujung-ujungnya nanti klarifikasi aja. Ya kan begitu kan sekarang. Penting beraksi aja dulu. Biarpun nantinya klarifikasi. Ngopi dulu bentar ya. Iyalah, ngopi lah. Dari tadi gue ngopi. Tapi yang gue anehnya ya, gubernur Bantennya kok sampai punya kepikiran buat nyepot nonaktifin itu kepala sekolah. Walaupun diaktifin lagi gitu kan. Jadi kok kayak bukan dibilang nggak punya pendirian, apa sih kena sih kalau orang nggak punya pendirian itu? Pelin-pelan gitu. Jadi kok pelin-pelan apa latah apa gimana kok? Ya karena memang udah viral, Bre. Kalau gue ngeliatnya gitu, karena udah viral, akhirnya namanya gubernur kan ya, dia melihat kok aspirasi seperti ini sampai di demo 630 siswa, 630-an ya, Iya, pokoknya 600-an siswa lah. Berarti ada yang salah kan? Cuman balik lagi, kenapa bisa dinonaktifin gitu? Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya harusnya yang dicari siapa nih yang ngusulin demo. Iya, maksud Saya akan mogok sekolah jika Enggak, yang harus dihindarin dari tren di negara kita ini, Bre. Harus riset dulu gitu loh. Jangan Iya, nanti iya. bikin kalimat buat klarifikasi gitu. Contohnya dari apa? Segala macam. Karena trennya kan jadi begitu sekarang, begitu mulu. Sampai ke pejabat juga sih. ya ngomong dulu memang, ngomong dulu. Jadi- Jadi kalau salah klarifikasi. Nah, jadi kenanya coba dilempar dulu nih bola api nih. Kalau pada kepanasan kita klarifikasi. Iya. Kan jadi kayak begitu mulu trennya. Cuman memang kalau gue ngeliatnya banyak hal sih, Bre. Nggak mungkin lah, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, bener ya? Jadi pasti ada yang ngomporin nih kalau bahasa gua. Kalau gua lebih ke yang Mau dikudeta gitu. Wih, gila. mungkin kita juga nggak tahu kan, Iya sih. karena kita nggak sekolah di sana, kita juga nggak tahu kepemimpinan Kepsek itu bagaimana. Gitu. Jadi kayak something wrong nih, ada yang salah. Infonya yang menggerakkan itu orang dalam. Wow. Nah makanya kita nggak tahu nih kepemimpinan si Kepsek ini bagaimana sampai ada orang dalam yang mau menggerakkan. Ya udah demo aja bahasanya kan gitu. Ya harusnya kalau mau ngegerakin, bukan yang ngasih inspirasi ya. Yang dilakuinnya ini benar, caranya doang yang salah, ya kan? Ya masa iya ada siswa ngerokok di sekolah dibelain, enggak juga dong. Cuman bukan dengan caranya masuknya kayak gitu lo demo si Kepseknya karena dia membela peraturan. Kepseknya kan ngebela aturan, Iya. dia kan nerapin aturan. Malah aturan itu kan udah ada undang-undangnya. Betul. Sanksinya jelas, denda 50 juta. Nggak main-main, Bre. Taruhlah kepala sekolahnya ya kan kena hukum pidana ya kan. Dia lempar balik pakai undang-undang itu. Gimana lu? 50 JT lu. Kalau gue ngeliatnya Kontrakan satu. kasihan. Kalau gue ngeliatnya jadi kayak bagaimana nanti ya tenaga pendidik. Nah, masa depan. Jadi ya mudah-mudahan sih harapannya mudah-mudahan ada lah undang-undang yang ya bukannya berarti nanti tenaga pengajar itu kebal hukum ya. Enggak juga. Ya kan? Tapi gimana caranya harus ada undang-undang yang gimana caranya nih tenaga pengajar dilindungin sama undang-undang, Bre. Ya tapi balik lagi jangan sampai ada yang tadi kan dikhawatirin kalau emang dilindungin jadinya itu dong kebal hukum, takutnya kan seperti itu. Makanya maksudnya jangan sampai nanti kebal hukum juga. Ya kan? Jadi gila. Immortal jadi. Iya. Ketika momen pascal ganti item, balah kemencet screenshot. Ganti, Imo. Ah, bujangnya nambah, bang. Jikot, memang bang. Oh, bujangnya nambah. Jadi memang ya gimana ya, salah satu jadi tenaga pengajar tuh gampang susah, apa susah gampang? Susah, Bre. Enggak gampang, susah. Ya karena memang
gue sendiri ketika jadi guru BK ada beberapa orang yang apa ya, kalau gue ngelihatnya dia itu respect banget. Karena memang gue mencoba jadi diri gue yang tegas, nggak keras ya, tapi tegas gitu. Tapi ada beberapa anak yang emang dasarnya kurang ajar gitu. Kurang ajar, beneran kurang ajar ini sikapnya dia sama yang orang tua itu kurang ajar gitu. Sampai akhirnya ya udah, gue panggil aja anaknya, gue panggil orang tuanya. Jadi gue ngobrol sama orang tuanya. Sikap anak lo begini gitu di sekolah. Dikasih tahu juga begini. Jadi kurang ajar lah. Bahkan sampai gue jadi tenaga pengajar saat itu, guru BK, gue juga masih jadi seorang pelatih. Menariknya adalah ketika gue mau berangkat tanding ke Jurnas deh waktu itu, gue izin kan, tidak cuti lah, ngambil cuti untuk tidak ada di tempat kan, cuti. Set, pas gue mau cabut, gue ke mall dulu, mau ada yang gue beli. Set, ketemu murid madol. Iya. Wah, beragapan. Saya. Ya udah, nanti ketemu saya aja. Gitu aja. Iya. Ngapain kamu di sini? Bukannya sekolah? Saya ketemu kakak saya, Pak. Begini. Ya kan harusnya sekolah dulu. Ya tapi gitu kan. Ya udah, nanti kita ngobrol aja. Gitu. Gue catet tanggalnya, gue panggil orang tuanya, ajak ngobrol. Tapi emang paling ampuh kayaknya kalau ada trouble ya. Udah mendingan ngeliat gitu deh, kayak mendingan ampuh udah panggil orang tua deh kayaknya deh. Menghindari juga. Tapi kan ada orang tua yang ngebelain anaknya, bre, walaupun salah. Anak raja, anak raja, bangke. Padahal ya, lu masih mending ditampar pakai telapak tangan. Ntar kalau udah dikerja, ditampar sama kenyataannya. Iya kan, pahit dunia kerja. Nggak ada men yang namanya lu hukum lu dihantam sama atasan. Nggak ada lu. Lu udah kerja, udah kebebanin sama kebutuhan, lu mau mikir apa lagi? Dan nanti lu ngerasain kalau udah jadi orang tua. Bakal nanti, oh ternyata. Tapi emang zaman dulu kita kayak punya adrenalin sendiri buat ngelawan sama guru sih, bre. Kayak nantangin. Kalau kita dulu kayaknya makanya kita nggak pernah ngelaporin hal-hal kayak gitu ke orang tua, karena kayaknya adrenalin kita juga sih kayak gitu. Ada adrenalin tersendiri gitu. Menariknya, bre, segimana bandelnya gue tetap hormat sama guru. Iya sih. Yang sampai gue bilang, gue nggak pernah ini sih. Gue bisa bersahabat sama guru, ngobrol, bahkan curhat gitu. Dan fun fact-nya, gue ini punya orang tua angkat lah bahasanya. Itu guru gue di SMP, guru BK. Yang sampai sekarang tuh gue bilang, kalau gue ngobrol sama beliau anak ibu, selalu kayak gitu. Jadi ketika gue jadi guru BK, karena awal kan jadi guru BK gue sering sharing kan, Bu gimana ini, bla 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 bla, anak ibu, selalu nasihatnya gitu pakai anak ibu. Wah, gue kayak karena hubungan baik gue sama guru, walaupun gue nakal, bandel ya, remaja kan bandel ya, pasti ada aja gitu yang dilakuin gitu ya, masa remaja, masa transisi ya, pokoknya ada aja yang dilakuin gitu ya. Mungkin masa pencarian jati diri gue saat itu kan, ditinggal bokap ya, SMP tuh ya, SMP kan, ditinggal bokap, nggak punya pegangan kan, ya udah akhirnya gue ngobrol cuma sama nyokap doang kan gitu. Jadi kayak, wah gue harus kemana nih role model. Saat itu belum ke ngaji, pokoknya guru gue kayak gitulah. Sampai saat ini tuh masih tetap dekat sama gue, masih komunikasi ya. Karena gue selalu menghormati beliau lah. Semua guru sih. Mungkin ada yang nggak terserap dengan baik dari si muridnya. Apa iya nggak sih gitu? Bisa, itu juga bisa. Cuman kalau buat gue, apa ya, ketika gue sih selalu memposisikan bahwa guru adalah orang tua gue. Iya. Jadi itu yang bikin gue tuh tetap menghormati guru. Tapi emang sih sebandel-bandelnya gue juga, gue sih nggak sampai sekurang ajar itu sih, emang gue nggak berani. Ya, makanya gue dibilang ketika kok nggak pernah kelihatan ngerokok di sekolah, kan emang gue nggak pernah ngerokok di sekolah.
Gue tahu tempat sih. Harus emang kita, bukan untuk generasi sekarang, semua orang sih emang harus tahu tempat sih. Semuanya harus pada tempatnya sih emang. Kayak episode yang lalu tentang ngerokok di jalan kan. Iya. Episode 2, episode sebelumnya ya. Ya nggak ngelarang kan rokok, asal sesuai tempatnya aja. Ya karena gue sendiri kan pernah ditegur waktu Iya. yang gue bilang gue ngerokok. Iya. Gue pikir di mobil. Iya. Pas ditegur ya gue matiin gitu. Iya, yang waras. Gitu. Iya. Nggak viral. Belum ada. Belum. Tapi kira-kira deh Bre, Apa nih? siapa yang salah? Kalau dari sisi gue sih ya, gue sih nggak mau nyalahin dari si ya Kepsek sih. Gue sih nggak menyudutin juga, tapi emang gue sih lebih ke si siswanya sih sebenarnya, muridnya sih. Ya karena nggak tahu tempat aja ya. Ya udah gitu juga ya masih sekolah gitu kan, ngerokok pula di sekolah gitu kan. Udah gitu juga lu juga gimana cara lu ngejelasin ke orang tua lu gimana sampai bisa jadi kayak gini gitu loh kan. Mungkin ada beberapa orang, karena ketika mereka ketahuan ngerokok, ada beberapa orang tuh yang mengatakan bahwa saya udah boleh ngerokok sama orang tua gitu. POV waktu gua jadi BK kayak gitu. Iya. Oh saya udah dibebasin ya. Whatever, gue bilang, Iya. walaupun lu udah dibebasin di sekolah lu nggak dibebasin. Iya, bukan berarti. Gua bilang begitu. Iya. Iya Iya bisa sih. seenak jidat lu. Sekolah punya aturan, lu harus ikut aturan. Kalau gue sih ngambil sisi POV ini ya tapi emang dua-duanya sih emang salah sih. Dengan membenarkan salah satu pihak, nggak membuat salah satu itu jadi benar, Bre. Paham? Oke, jadi si siswa salah ngerokok, Iya. tapi perilaku menamparnya juga nggak seharusnya terjadi gitu. Iya. Harusnya bisa dengan Iya dong. hukuman yang lain aja Nanti gitu. malah bisa jadi nanti ada efek dominonya juga, takutnya nanti. Selalu pasti ada Ya efek kan? domino. Jadi, oh ini waktu itu nampar nggak diapa-apain ya. Nah, takutnya nanti begitu Pasti juga. ada efek domino dengan adanya siswa ngerokok begini terus viral aja, pasti ada efek domino. Iya. Pasti ada, ya nanti bakal muncul siswa-siswa ngerokok lainnya. Ya, tapi tetap sih gue lebih ketekenin ke si muridnya sih, apa-apa jangan viral sih, apa-apa jangan, itu lu harus hormat sih sama guru sih. Ya kalau itu ya, cuman ya tahu tempat lah. Kalau emang udah bebas ya udah ngerokok aja di rumah, nggak usah di sekolahan. Iya. Kalau emang udah dibolehin sama orang tuanya gitu, oh saya, kalau orang tua bilang saya aja nggak apa-apa anak saya ngerokok, ya udah di rumah tapi jangan di sekolah. Kan di sekolah menjadi kayak yang lain kan. Iya, tapi kalau menurut lo gimana? Menurut gua tetap salah tempatnya aja sih. Ngerokoknya salah tempat. Naboknya juga salah tempat nggak? Iya, kalau nabok ya tidak dibenarkan juga ya, harusnya ditegur dulu sih. Cuman mungkin kesabarannya setipis tisu kan. HP mage mungkin. Iya begitulah. Ya tapi emang nggak gampang sih, Bre, ngajarin orang itu nggak gampang. Iya, Nggak gampang. susah. Ya gue sih nggak tahu kalau buat punya orang tua yang cuek bebek yang anaknya mau peleding jengking jungkir balik ya gue nggak tahu juga ya. Kadang-kadang ada orang tua yang kayak begitu. Udahlah gue males sama tuh anak. Terserah mau diapain. Ada juga Bre yang orang tua juga kayak gitu. Tapi kan anaknya kenapa-napa dia nggak terima. Ya, ada yang kayak gitu. Banyak kayak gitu juga. Banyak banget. Gitu sih. Ya, Tapi ya jangan terulang-ulang lagi sih. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Jadi dari Dinas Kependidikan juga bisa berbenah lah apa yang maksudnya kita tetap gue support apa yang dilakuin sama semua tenaga pengajar. Kita semua berterima kasih banget sama semua kontribusinya. Cuman ya kalau bisa ya jangan ada kekerasan sih. Ya, gue selalu tekenin kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan. Mungkin jangan ngerokok ya gitu. Gimana sih? ya Harusnya gimana sih? Tapi kayaknya emang lebih ampuh kayaknya ngeliat zaman, kalau gue dulu zaman kerja ya, salah dikit foto, cerek bawa ke meeting.
gue waktu itu udah kerja separuh-paruh manajemen ya, udah dibahas lah dulu di meeting, mau ngeles gimana, udah ada bukti dulu tuh, cuman ya tetep lah ngeyel-ngeyeli dikit ada gitu, biar nggak terlalu salah banget gitu kan. Yang kalau kayak gitu ya mending udah foto kirim ke orang tua murid, ini anaknya merokok, bisa pulang ke sekolah ya, ini anaknya begini, kayak lebih oke begitu kali ya, CCTV berarti. Tapi ada juga yang nggak tahu ya. Surat panggilan untuk orang tua udah sampai nih, udah dibuat tapi nggak sampai ke orang tua. Ada. Oh, ada. Ada. Lu Mbak? Kalau begitu tuh pasti ada. Pasti ya. Ada aja gitu. Tapi kan sekarang kan zamannya udah grup WA. Ada aja gitu, kayak misalkan kayak ya itu pengalaman gue gue jadi guru. Terus ada aja alasannya, oh orang tua saya sibuk pak, begini begitu. Ya akhirnya mau nggak mau dengan salah satu cara, Apa? gua ke rumahnya. Oh, kayak Nobita udah datang kita sama gurunya. Ya kayak gitu sih, cuman memang ya harus merenung sih, kita banyak berpikir aja sih kenapa sekarang jadi banyak yang kayak gini gitu. Semua lini kayaknya kita harus dibenahin deh. Semua ya, termasuk sosial media. Ya, kalau gua balik lagi kan, kontrol itu ada di diri kita Banget. terus. Supaya bisa kontrol, apa sih yang bisa kita pakai patokannya buat kontrol? Kalau gua selalu agama, Bre. Oh, itu number one. Filter ya. Iya. Jadi itu yang buat ngefilternya, nabrak salah nggak sih ini dalam hukum, dalam agama begini benar nggak, dalam agama begitu benar nggak gitu. Iya. Kalau kita ada di salah satu, kalau gue sih selalu ngeliatnya gitu ya, dalam satu lingkungan selalu ada aturan. Di mana Kalau- dipijak, Kalau kita nggak ngikutin aturan tersebut, berarti kita salah, kita melanggar. Apapun sanksinya, harusnya kita harus bisa siap terima. iya, Itu sih. harusnya sih. Emang apa? Ya semua sih emang kayak anak-anak, bukan anak sekarang sih ya. Gua nggak mau nyudutin anak generasi sekarang. Semualah kita, ya kan, kita bersosialisasi, kita bermedia sosial itu ya sebenarnya sama sih. Kita punya pilihan buat filter preferensi, ada semua. Kita bisa pilih preferensi konten yang menurut relate sama kita gitu. Sama di kehidupan kita bersosialisasi, kita juga bisa sebenarnya Pilih filter. siapa Ya. kita mau berteman sama siapa gitu, Ketika bergaul sama emang siapa. itu emang udah di tahap lanjut sih emang. Untuk di zaman di SMA kita masih mau nyoba ini nih, coba itu nih, sekedar kita tahu gitu, bukan untuk kita hidup di sana gitu kan. Tapi hati-hati. Iya, makanya kan gue bilang kita sekedar tahu, jangan sampai kita hidup di sana gitu. Kalau kita punya rem yang bagus, Betul. iya, kita bisa bilang kita hanya sekedar tahu. Tapi kalau kita nggak punya rem yang bagus, kita akan terjerumus dalam lingkaran setan. Iya, banyak sih emang yang disayangin, banyak teman-teman gue juga yang masih, ya gue juga bukan orang baik lah, cuman mereka masih terjerembab di dunia yang harusnya ya cuma kita lewatin aja gitu, bukan kita hidup di sana. Ya itu karena nggak punya rem yang baik, remnya nggak pakem. Pakem KW. Jadi kalau buat gua, buat ngerem yang baik, agama. Tapi menarik, gue udah lama nih nggak dengar lo nih. Kalau di zaman Rasulullah, cara ngedidik Rasulullah itu gimana sih? Kalau gua ngelihatnya, Kan, dulu kan lebih kencang-kencang lagi, lebih parah lagi malah. Ya. Rasulullah malah kayaknya dia bisa ngedidik orang yang pembenci dia semua. Itu gimana tuh? kalau gua ngelihatnya lemah lembut, Bre. Iya. Rasulullah tuh lemah lembut, tegas, bukan keras tapi tegas. Jadi ketika lo salah, lo tetap kena, ada punishment, tetap ada hukuman. Ya, viral ya. Nggak ada tetap ada viral. hukuman. Tapi kan hukumannya seperti apa? Setimpal gitu. Iya, Jadi emang nggak dilebihin, nggak dikurangin. nggak dilebihin, nggak dikurangin, karena Pas. emang contohnya seperti itu kan. Dan Rasulullah itu lembut karena kelembutannya Rasulullah itu kan adanya di dalam ranah agama, Bre. Kalau hati yang lembut,
dinasehati dengan lembut, kena bre. Sekarang kita jauh dari agama, jauh dari Tuhan, dinasehatin dengan lembut, lu tahu apa sih lu? Iya. Oh berarti itu ya letak penyakitnya di situ tuh. Iya. Berarti tapi bukan berarti si kepseknya apa kekurangan dalam sisi agama ya. Bukan, ya. tapi Kita harus tekanin dulu nih. kalau gue ngelihatnya tenaga pendidik niatnya sudah baik bre, untuk bikin efek jerak, cuman mungkin caranya yang salah. Ya, balik lagi mereka manusia ya, manusia biasa. Yang harus pendekatan ke dalam agama adalah siswa-siswa. Kalau gue bilang, dekatin mereka, ajarin dengan akhlak adab. Kalau akhlak adabnya udah bagus, dinasehatin sedikit pun tahu gitu bre. Jadi lembut itu hati bre. Penyakit yang ada dalam hati yang lebih bahaya dari itu semua. Kita nggak akan pernah bisa tuh nerima nasihat. Bahkan Nabi bilang, katakan yang hak walau itu pahit, katakan yang benar, kalau emang salah salah. Iya. Ada hukuman, ada. Tetap ya. Ada. Ya kita kesampingkan dulu bahwa Rasulullah itu dimaksumkan ya kan. Tapi kita ambil role modelnya aja nih, jangan itu kan Rasulullah, nggak gitu juga arah obrolannya ya kan. Justru harus gitu. karena Rasulullah harus kita Ya. contoh. Tapi kita kesampingin dulu nih sisi dimaksumkannya ini kan, Iya. ya kan? Kita harus ambil role model ini, gimana sih Rasulullah tuh cara mendidiknya gimana gitu kan. Kalau tadi bahasa lo, ya itu kan Rasulullah. Justru Iya. karena itu Rasulullah, kita harus mencontoh. Oh, karena Rasulullah Karena suri tauladan, role model ya, role model, ya kan, harus kita contoh. idola Yoi, nah idolanya jangan sampai geser tuh. banget ya. Itu aja sih. Oke, jadi udah Cukup. nih, udah Cukup nih ya. Nggak ada yang mau disampaikan lagi. Udah cukup. Kopi Kita udah habis, dikit lagi. kopi udah habis, rokok udah habis, Oke, obrolan juga udah cukup. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya. siap.